Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Ramadsyah dengan nomor NIM 2323173 dari Prodi Hubungan Internasional. Baik, saya akan memaparkan hasil integrasi Islam dan disiplin ilmu hubungan internasional. Kajian ilmu hubungan internasional berdasar perspektif Islam sebenarnya telah dilakukan oleh pembawa risalah Islam sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang manusia biasa. Nabi pernah beberapa kali melakukan analisa terkait peristiwa-peristiwa hubungan internasional yang terjadi pada masa beliau demi kemaslahatan kaum muslimin. Berdasarkan wahyu yang turun kepada beliau, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah atau eksodus ke negeri Habasyah, Ethiopia. Rasul meyakini betul bahwa Raja negeri Habasyah, Najasyi, adalah seseorang yang adil dan karenanya akan melindungi orang-orang terzolimi yang meminta suaka politik kepadanya. Rasul bersabda, "Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang tak seorang pun dizalimi di sisinya. Pergilah ke negerinya, hingga Allah membukakan jalan keluar bagi kalian dan penyelesaian atas peristiwa yang menimpa kalian." Lantas, eksodus beberapa kaum muslimin dari Mekah menuju negeri Habasyah terjadi dalam dua gelombang. Orang-orang muslim yang mengalami diskriminasi dan kekerasan karena menjalankan ajaran agama di Mekah akhirnya menerima suaka politik dari kerajaan Habasyah. Pada kesempatan lain, tersiar kabar kekalahan kerajaan Romawi Timur atau Bizantium dari kerajaan Persia pada peperangan sekitar tahun 615 Masehi. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah menyambut gembira karena berpihak kepada bangsa Persia yang sama-sama menyembah berhala. Sebaliknya, kaum muslimin berduka cita karena berpihak kepada bangsa Romawi yang beragama Nasrani dan memiliki kitab suci dari Allah, sama seperti mereka. Pada situasi demikian, turunlah wahyu yang memberikan informasi mengenai kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia dalam waktu dekat. Perspektif Islam dalam kajian ilmu hubungan internasional memiliki metodologi yang khas dengan senantiasa menggabungkan argumentasi wahyu, dalil syar'i atau revealed knowledge, dan argumentasi rasio empiris, dalil akli atau acquired knowledge. Metodologi yang demikian sangat anggun diaplikasikan dalam kajian yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun pada pertengahan. Salah satu hasil kajiannya yang sangat fenomenal adalah teori mengenai ashabiyah atau solidaritas kelompok. Ibnu Khaldun melakukan teorisasi dengan mengintegrasikan argumentasi rasio empiris dan dalil-dalil wahyu. Ibnu Khaldun mendasarkan argumentasinya dengan mengambil data yang berasal dari ayat Al-Quran, yakni kisah mengenai saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mengatakan kepadanya ayah mereka. Mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami segolongan," atau "Usbah, sungguh kami orang-orang yang merugi." Al-Quran 12:14. Dari ayat ini, Ibnu Khaldun menganalisa secara rasional bahwa dengan adanya perasaan segolongan atau ashabiyah tidak mungkin terbesit dalam diri seorang kelompok untuk memusuhi sesamanya. Orang-orang yang segolongan cenderung berkelompok, bertahan bersama, saling melindungi, dan mencurahkan kasih sayang di antara mereka. Ibnu Khaldun lantas berkesimpulan, jika hal ini benar dan berlaku untuk tempat di mana seseorang hidup yang memerlukan pertahanan dan perlindungan, maka tentu hal itu akan benar pula dan berlaku untuk setiap kegiatan manusia lainnya seperti kenabian, membangun kerajaan, atau dakwah. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya mengenai integrasi Islam dengan disiplin ilmu hubungan internasional. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.